Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Ikram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut Al-Quran itu sebagai sebuah kitab suci yang begitu dahsyatnya kekuatan yang ditimbulkannya dalam menumbuhkan kesadaran, mengokohkan iman di dalam hati manusia yang membaca, memahami dan mengimaninya, mendorong orang yang mengimaninya itu untuk berbuat sesuatu dalam kehidupannya ini, sesuatu yang terbaik. Allah gambarkan kekuatan Al-Quran itu sedemikian rupa sampai Allah mengatakan, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan pada sebuah gunung, maka engkau akan lihat gunung itu akan hancur berantakan, karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah ke-13 ayat 31 Allah menyebut, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal, au qutti'at bihil arda, au kullima bihil mauta. Kalau ada sebuah kitab suci yang bisa membuat bumi, bisa membuat gunung yang diam bisa berjalan. Bayangkan gunung bisa berjalan. Dahsyat sekali kekuatannya. Bumi yang rata bisa terbelah dan segala sesuatu yang mati bisa berbicara, maka kitab suci itu adalah Al-Quran. Jamaah rahmatullah, Profesor Dr. Hamka, salah satu ketua majelis ulama kita, pernah dipenjara di masa Orde Lama atas tuduhan makar politik yang tidak pernah dilakukannya. Beliau mengaku selama 5 hari pertama ditahan, beliau benar-benar, kalau bahasa kita stres, sampai gila saya hendak memikirkannya bagaimana cara mengatasi semuanya itu. Tetapi kembali pada Al-Quran, beliau menemukan kekuatan melewati hari-hari yang berat itu dengan Al-Quran. Apa yang beliau lakukan di dalam penjara? 3 hal. Pertama, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tilawah. Yang kedua, beliau gunakan waktunya untuk membaca tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir yang beliau bawa ke dalam penjara. Tafsir Ibnu Katsir, Thabari, Qurtubi dan segala macam, termasuk tafsir fi Dhilalil Quran. Lalu yang ketiga, beliau habiskan waktunya untuk menulis tafsir Al-Azhar, karya beliau sendiri, jamaah. Secara menakjubkan, kita bisa merasakan kekuatan Al-Quran yang menggerakkan beliau itu. Selama beliau ditahan 2 tahun, jamaah rahmatullah, beliau bisa menghatamkan, sekali lagi menghatamkan 150 kali. 150 kali. Dan yang paling fenomenal, bisa menulis tafsir Al-Azhar sebanyak 28 juz. Sementara 2 juz yang lain beliau selesaikan di dalam penjara, jamaah Al-Quran. Saya ingin mengatakan sedahsyat itu Al-Quran. Bisa memberikan kekuatan yang begitu menakjubkan pada diri manusia. Jamaah rahmatullah, bahkan beliau mengaku rezeki yang beliau terima, royalti, dari juz 1 saja, kata beliau, pada tahun 68 beliau naik haji, bisa beliau gunakan untuk biaya haji beliau, istrinya dan anak laki-lakinya. 1 juz, 1 kali naik haji. Jadi kalau 30 juz, 30 kali naik haji, jamaah. Saya ingin menegaskan, begitulah kekuatan Al-Quran memberikan kepada beliau kekuatan, daya tahan, konsentrasi, semangat, kemauan, dan lahirnya karya tafsir Al-Azhar yang fenomenal. Dinamai tafsir Al-Azhar untuk memberikan penghormatan kepada Universitas Al-Azhar di Mesir yang telah menganugerahkan kepada beliau gelar Dr. Honoris Causa, jamaah Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab suci ini beberapa derajat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang kita punya Al-Quran, dan salah satu yang membanggakan adalah karya tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka. 2 tahun 28 juz beliau tulis dari dalam penjara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan kejadian yang unik pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Saya membelikan 30 paket tafsir Al-Azhar buat salah satu lembaga amil zakat di Surabaya, di Sidoarjo. Dan karena membeli sebanyak itu, kemudian penerbitnya memberikan potongan yang sangat besar, hampir 1 juta lebih. Lalu pada Desember 2020, karena dalam catatan mereka saya bisa membeli 30, saya ditawari, Pak Arkom bisa nggak membantu kami menjualkan tafsir Al-Azhar ini dengan diskon yang sangat besar. Begitu saya masuk pada akhir tanggal 31 Desember, saya menawarkan ke teman-teman, jumlah yang membelinya begitu luar biasa, begitu besar perhatian orang terhadap tafsir Al-Azhar, yang membelinya sampai 60 orang. Nah, jamaah rahimahullah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian saya berpikir, saya lalu mengajak teman-teman, jamaah rahimahullah, mengajak teman-teman, salah satunya adalah pemilik lab Pramita, Pak Sarno itu. Saya ingin agar tafsir Al-Azhar itu bukan dimiliki pribadi, bukan. Tetapi tolong beli tafsir ini untuk diwakafkan kepada imam masjid. Yang kedua kepada guru-guru penghafal Quran atau guru-guru Al-Quran. Atau yang ketiga pada guru-guru di sekolah-sekolah Islam. Kenapa 3 orang itu kita butuhkan? Karena 3 orang itu imam masjid, guru Al-Quran, dan guru-guru sekolah Islam. Demi Allah, mereka adalah ujung tombak perubahan yang telah membuat anak-anak kita mengerti Al-Quran, mengerti Allah, mengerti Rasulnya, mengerti Islam, dan luar biasa. Tetapi bantuan kita tidak maksimal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya setelah saya menawarkan seperti itu, teman-teman yang menyambutnya itu sampai 120 orang. Di rumah itu sampai numpuk segini 120 paket. Tinggal dikalikan saja harganya dari tadinya 2,7 karena diwakafkan menjadi cuma 1,7 kali 120. Besar sekali uang yang kemudian saya bayarkan kepada penerbit itu. Tetapi jamaah rahmatullah, saya merasakan sekali, baru dibegitukan saja Al-Quran menimbulkan efek yang sangat dahsyat. Penulis tafsirnya sudah merasakan sedahsyat itu. Saya ajak teman-teman untuk mewakafkannya kepada imam masjid, guru-guru Al-Quran. Begitu luar biasa sambutannya, jamaah. Ada seorang teman di daerah Rungkut, SMS saya, Ustadz boleh nggak nyumbang dalam bentuk dolar? Boleh Pak, silakan. Setelah ditukar dolarnya sebesar 25 juta, jamaah rahmatullah. Nah, hadirin rahimakumullah, saya ingin mengajak jamaah sekalian. Allah berfirman tentang Al-Quran itu, kalau seandainya ada sebuah kitab suci yang dengannya gunung bisa berjalan, bumi bisa terbelah, dan segala yang mati bisa berbicara, bisa dibayangkan kekuatannya sedahsyat itu, kitab suci itu adalah Al-Quran. Tetapi dengan syarat, dia kita baca, kita pahami, dan kemudian kita laksanakan apa yang Allah kehendaki dari ayat-ayat itu. Jamaah rahmatullah, kita ingin Al-Quran itu menjadi hujjah yang akan membela kita di hari kiamat, jelas itu. Tetapi dia akan membela kita, satu syaratnya, kalau kita membacanya sebanyak mungkin siang dan malam, tetapi dengan bacaan penuh keimanan, penuh kesadaran dan penghayatan, dan dengan semangat untuk dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita membacanya sebanyak-banyaknya, maka keuntungan berikutnya yang kedua, Al-Quran akan terus mengingatkan kita apa yang kita lupa. Al-Quran akan mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan tentang hari kebangkitan, tentang pembalasan, tentang surga dan neraka. Kalau dibaca sesering mungkin. Tetapi dengan membacanya dengan penuh keimanan, dengan penuh perenungan dan penghayatan, hanya dengan cara itu. Dan dengan semangat untuk dilaksanakan. Kalau Al-Quran terus-menerus mengingatkan kita dan mengajari kita, maka Al-Quran akan memimpin hidup kita. Jelas itu, memimpin hidup kita. Yang kedua, akan menerangi kegelapan pikiran, perasaan, dan jiwa kita, begitu kita melewati lorong gelap kehidupan. Dan yang ketiga, Al-Quran akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita ambil pada saat kita seperti mengalami kebuntuan, tidak tahu kemana harus melangkah. Syaratnya tadi, baca dengan penuh keimanan, dengan penuh kesadaran, dan dengan satu kesadaran bahwa dia adalah perintah Allah untuk dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Dengan cara itu Al-Quran akan mendekatkan kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkuman apa yang saya sampaikan itu ada dalam sebuah doa, Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, kasih sayangilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu li imaman. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin hidup kami. Kemudian wanuran, penerang kegelapan hidup kami. Wahudan, penunjuk jalan kehidupan kami.
dan wahuda warahmah, dan penyebab kami mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Lalu kita meminta, Allahumma dzakkirni minhuma nasitu, ingatkan kami kalau kami lupa dengannya ya Allah. Wa 'allimni minhuma jahiltu, kalau kami tidak mengetahui ajarkanlah. Lalu kita minta, berikan kami kesempatan, warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nair, untuk membacanya sepanjang siang dan malam, dan barulah Al-Quran akan menjadi hujjatan ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sengaja minta izin kepada takmir, ingin menyerahkan tafsir Al-Azhar ini jamaah rukullah sebagai wakaf. Saya hanya menyerahkan, kawan-kawan mempercayakan pada saya untuk diserahkan malam hari ini dengan Ustadz Imam Hanafi. Sudah saya kontak beberapa waktu sebelumnya, dan beberapa imam masjid yang seangkatan dengan beliau, ada yang ada di beberapa masjid yang lain di Indonesia, insya Allah akan mendapatkan kitab tafsir ini, termasuk juga Ustadz Ali Kurniawan, imam masjid kita yang lain. Mudah-mudahan saya sengaja menyampaikannya agar kita tergugah jamaah. Karena guru-guru Al-Quran, imam masjid, dan guru-guru Islam hanya 5-10 tahun ke depan akan menjadi da'i berikutnya yang akan memperbanyak jumlah orang-orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Rasulullah, dengan begini akan lebih banyak lagi orang yang mau mewakafkannya. Stok 120 yang saya punya sudah mau habis jamaah. Tentu saja kalau saya ingin memberi lebih banyak lagi, harus saya ajak jamaah sebanyak-banyaknya. Toh juga harganya tidak seberapa, nanti bisa tanya ke Amir. Karena dengan begitu kita akan bisa membantu imam-imam masjid menjadi jauh lebih luar biasa. Mereka telah mengimami kita, mengajari anak-anak kita, dan membuat begitu banyak perbedaan dalam kehidupan kita. Kalaulah kita membantu mereka dengan bantuan yang seperti ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang berjuang dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga bermanfaat jamaah Rasulullah. Semoga Allah meridhai dan menerima seluruh amal ibadah kita hingga malam hari ini. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kepada takmir untuk berkenan menemani saya untuk dokumentasi, karena saya harus melaporkan kepada teman-teman yang memberikan ini sebagai wakaf.